Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Yanama Swaho. Om Anubadrah Kertauyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, umat sedharma yang berbahagia, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya, Niketut Haryanti, dalam program Pencerahan Dharma. Di studio saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Bapak narasumber kita, yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semua, khususnya umat Hindu yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu Bapak I Gede Kuta SPD. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Sapunapi gatre Pak. Ya, baik-baik, sehat-sehat. Ya. Astungkare selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Ya, astungkare. Dan di samping saya juga sudah ada adik-adik mahasiswa yang akan menemani program kita pada hari ini. Om Swastiastu Ge. Om Swastiastu. Sapunapi gatre. Astungkare selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk pada pembahasan kita kali ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh adik-adik peradah kita. Jadi untuk itu saya persilakan. Pangan Jali. Om Swastiastu. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan seloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 seloka 13. Ya janya asyata santo amukyate asarawa akiyabasa abujatega ampayayate atama akara anada. Yang artinya, ia yang memakan sid sayatnya akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memakan makanan hanya bagi dirinya sendiri, sesungguhnya makan dosa. Sukses atas pembacaan sloka pada hari ini. Baik Pak Gede, pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan kita terkait tentang catur asrama. Mungkin Pak Gede bisa jelaskan apa sih itu catur asrama dalam agama Hindu? Oke, baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, senang rasanya bisa bergabung di TVRI Gorontalo pada acara Pencerahan Dharma hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang catur asrama. Nah, dalam kehidupan manusia, mulai dari manusia itu lahir sampai meninggal dunia, itu mengalami
beberapa tahapan kehidupan. Ya. Berdasarkan ajaran agama Hindu, tahapan-tahapan kehidupan itu dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan catur asrama. Catur asrama berasal dari 2 kata, yaitu catur artinya 4, asrama artinya pertapaan. Pertapaan itu berasal dari kata tapa yang berarti pengendalian diri atau pengendalian hawa nafsu. Catur asrama juga sering disebut dengan catur yoga. Artinya yoga di sini berarti usaha atau upaya yang dilakukan untuk mengendalikan diri. Nah, catur asrama ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada namanya Brahmacari asrama, yang kedua Grahasta asrama, yang ketiga Biksuka asrama, yang keempat Wanaprastha asrama. Yang keempat bagian ini selalu dialami oleh semua manusia sebenarnya ya. Sehingga dalam ajaran agama Hindu diawali dengan Brahmacari asrama. Nah, Brahmacari asrama ini di mana manusia mulai umur mengenal dunia, yaitu umur 5 sampai 6 tahun. Mulai sejak itu manusia mempelajari alam lingkungannya, alam sekitarnya, sehingga bisa menumbuhkan pola pikir, menumbuhkan kesadaran dan pola pikir hidup manusia itu. Nah, Brahmacari asrama ini bisa ditempuh dalam jangka waktu 20 sampai 30 tahun. Jadi Brahmacari itu masa pencarian ilmu. Brahma, ilmu pengetahuan, cari berarti memperoleh atau mencari. Sehingga masa Brahmacari itu sebagian besar umur manusia. Nah, dalam hal ini Brahmacari asrama itu bukan hanya berhenti di 30 tahun itu, 20 sampai 30 tahun itu, melainkan akan berlanjut di jenjang atau di tahapan-tahapan berikutnya. Nah, Brahmacari akan berlanjut ke Grahasta, akan berlanjut ke Wanaprastha, akan terlanjut ke Bisuka atau Sannyasin. Sehingga di ajaran agama Hindu menganut pola pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Jadi belajar seumur hidup sampai masa hidupnya berakhir. Kemudian yang kedua yaitu masuk pada Grahasta asrama. Grahasta asrama ini jenjang setelah Brahmacari. Artinya setelah manusia atau umat Hindu yang matang kepribadiannya, matang jiwanya dan kesadarannya, sehingga bisa melanjutkan ke jenjang Grahasta. Grahasta ini yaitu masa pembentukan atau masa berkeluarga atau berumah tangga. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke jenjang berumah tangga atau Grahasta, maka dimaksimalkan waktunya dalam Brahmacari asrama. Berarti kasih kuat, kasih banyak, dikumpulkan semua ilmu pengetahuan, baik duniawi maupun rohani, sehingga pada saat berumah tangga nanti, berkeluarga nanti, bisa membentuk keluarga yang sukinah, ya, bisa membentuk keluarga yang harmonis, bisa berkelanjutan sampai kakek nenek sampai di akhir hayat. Nah, dalam masa
gerhasta ini, yaitu membentuk keluarga. Nah, di situ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mulai adanya kelahiran anak. Ya. Jadi kelahiran anak ini mulai dari Gedung-gedungan. ya hamil, ya mulai dari hamil 7 bulanan sehingga sampai lahir. Nah, itu tugas keluarga. Jadi masa gerhasta. Sehingga di situ ada peran yang diperankan oleh pemerintah, yaitu suami dan istri itu saling membantu, saling berkolaborasi sehingga pemenuhan gizi, spiritual, ketenangan jiwa dalam membentuk kelahiran anak bisa terpenuhi dengan baik. Itu dari masa hamil sampai sebelum lahir. Nah, begitu setelah lahir, mulai lagi dengan upacara-upacara manusia yajna. Ya. Di situ ada mulai dari kepuspukset, dari lanjut dengan bulan pitung dina, baru ada telu bulan, otonan dan seterusnya sampai dengan potong gigi. Nah, itu masa gerhasta yang dijalani dengan manusia yajna. Ya. Nah, di masa gerhasta ini tentu membentuk keluarga yang kuat sehingga bisa melahirkan generasi yang positif, yang baik di masa yang akan datang. Sehingga di masa gerhasta juga baik suami maupun istri itu punya peran yang sangat luar biasa. Ya, suaminya itu dengan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya, nah, maka bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang dibinanya. Gitu ya. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, wanaprastha. Nah, wanaprastha ini berasal dari kata wana dan prastha. Ya, wana berarti hutan, prastha berarti jalan. Berarti berjalan ke hutan. Nah, dalam hal ini di kehidupan sekarang ini, wanaprastha itu kayaknya tidak mungkin ya. Apalagi di kehidupan kota. Nah, dalam hal ini wanaprastha itu berarti mengasingkan diri. Jadi mulai membatasi kehidupan duniawi. Artinya setelah selesai anak-anaknya bersekolah, sudah punya pekerjaan, anak-anaknya semua sudah sarjana, maka tanggung jawab kehidupan dunia itu sudah diserahkan ke anaknya. Sehingga orang tua ini akan menjalani masa wanaprastha atau mengasingkan diri ke hutan. Nah, dalam hal ini kalau dibawakan ke konsep kehidupan sekarang, zaman modern, ya wanaprastha itu sudah mulai mengurangi jalan-jalan ke mall, itu sudah mulai dikurangi, ya. Rekreasi dikurangi, sehingga fokus pada pendekatan pada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi wanaprastha itu mulai melangkah ke pendekatan kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, setelah masa wanaprastha, nah biasanya wanaprastha itu sudah masuk pada masa pensiun ya, kalau di dalam kehidupan sekarang, misalnya jadi pegawai, jadi anggota TNI, Polri. Nah, masa pensiun itu sebenarnya sudah masuk masa wanaprastha. Nah, kalau masih ada sisa hidup, masih diberikan umur panjang, nah maka masuk pada masa biksuka. Artinya masa melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Nah, dalam ajaran Hindu, masa melepaskan diri ke ikatan duniawi, artinya sudah tidak lagi menginginkan apa-apa. Makan pun itu sudah tinggal meminta-minta. Ya. Tinggal meminta sedekah dari umat, dari warga, atau yang paling dekat adalah anaknya. Jadi di masa ini sudah menunggu
artinya sudah mulai berakhirnya masa kehidupan. Itu. Jadi masa biksuka itu adalah masa sanyasin atau masa di mana menunggu akhir-akhir hayat kehidupan itu. Nah, ketika manusia masih diberikan umur panjang, sehingga masih bisa melanjutkan hidupnya, sehingga perlu bantuan dari warga masyarakat, anak, dan keluarga mereka, sehingga bisa membantu masa biksuka ini. Jadi itu terkait dengan catur asrama. Jadi catur asrama itu adalah 4 tahapan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu, yaitu mulai dari Brahmacari asrama, Grahasta asrama, Wanaprastha asrama, dan biksuka. Nah, keempat hal ini ya tujuannya adalah untuk mencapai tujuan hidup menurut agama Hindu, yaitu Dharma, Artha, Kama, Moksa. Jadi tujuan hidup agama Hindu kan Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Mungkin itu untuk Iya, Pak terkait Gede. dengan Sangat menarik sekali catur tadi asrama. tentang catur asrama. Jadi catur asrama di sini merupakan 4 jenjang ya, Iya. menurut kita agama Hindu. Yang pertama yaitu Brahmacari. Brahmacari. Brahmacari yaitu masa untuk menuntut ilmu. Iya. Terus bagaimana dengan anak-anak yang tidak pernah bersekolah seperti itu, Pak? Apakah itu bisa digolongkan dalam Brahmacari atau bagaimana? Ya. Nah, masa Brahmacari ini kan masa penuntutan atau menggali ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan untuk kehidupan di tahapan berikutnya ya. Nah, terkait mencari ilmu atau belajar studi, nah dalam hal ini di Indonesia di zaman sekarang ini mencari ilmu itu pasti di sekolah atau di bangku kuliah. Iya. Ya. Nah, sekarang ada orang-orang tertentu atau anak-anak tertentu yang tidak punya kesempatan untuk belajar, untuk bersekolah di pendidikan formal, sehingga dalam memenuhi pengetahuannya untuk jenjang kehidupan selanjutnya, maka mungkin orang tersebut bisa belajar secara mandiri, ya, bisa belajar secara otodidak, mencari pengetahuan, bekal hidup di masa akan datang. Nah, masa yang akan datang itu ya Grahasta itu kan. Maka anak-anak sejak dini bukan hanya belajar di lingkungan sekolah saja, tapi belajar juga di masyarakat, belajar di keluarga, belajar bersama teman-temannya di lingkungan sekitarnya, sehingga dalam pemenuhan atau penguasaan ilmu pengetahuan untuk bekal di masa yang akan datang itu bisa terpenuhi. Memang di kehidupan sekarang ini yang paling difokuskan adalah pendidikan, ya, paling utama. Sehingga pemerintah juga sejalan dengan tahapan-tahapan kehidupan kita menurut agama Hindu, yaitu Brahmacari asrama ini. Nah, pemerintah kan sudah menerapkan 12 tahun, ya, pendidikan dasar 12 tahun, wajib belajar selama 12 tahun. Oke Pak Gede, kita akan lanjutkan sebentar. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Pencerahan Dharma. Nggih Pak, tadi Bapak mengatakan kita menuntut ilmu itu tidak harus di bangku sekolah seperti itu. Terus bagaimana kalau zaman dulu orang tua kita itu kan hampir sebagian ya tidak mengenyam pendidikan dan dia sudah memiliki anak terus
mengadu kepada siapa dia akan mencari ilmu itu, Pak? Kalau dia tidak mengenyam di bangku sekolah, terus dia mencari tahu di mana seperti itu. Sedangkan orang tuanya sendiri tidak memiliki pendidikan itu sendiri. Oke, baik pemirsa TPRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Ya, terkait dengan Brahmacari Asrama, memang sejak zaman dulu ini ajaran sejak nenek moyang kita sudah diperkenalkan kepada kita secara turun-temurun ya. Dan memang sebelum adanya pendidikan formal, itu masyarakat belajar menyesuaikan diri atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi orang tua kita dulu belajarnya ya dari orang tuanya yang terdahulu kepada masyarakat, kepada para tokoh-tokoh umat yang pada masa itu, para raja, para maharesi ya. Nah, kalau orang-orang tua kita di tahun sebelumnya ini, yang orang tua yang melahirkan kita, kan fasilitas pendidikan kan tidak terlalu banyak seperti sekarang. Terbatas pendidikannya pada masa itu, sehingga pelajaran yang diutamakan adalah pelajaran kehidupan. Bagaimana caranya bisa bercocok tanam, bisa bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya kalau bertukang, ya belajar pertukangan kepada orang tua yang terlebih dahulu menjadi tukang. Kalau dia ingin belajar tentang Banten, belajar kepada orang tuanya. Maka pengetahuan-pengetahuan itu diwariskan secara turun-temurun ya. Sehingga masa untuk Brahmacari Asrama ini tetap terlaksana, tetap akan dialami oleh orang tersebut. Karena memang itu penting untuk bekal kehidupan berkeluarga nanti atau Grahastha Asrama. Dan perlu saya sampaikan juga terkait dengan Brahmacari Asrama ini. Brahmacari itu ada 3 ya. Yang pertama ada Nyukla Brahmacari, ada Swala Brahmacari, ada Tresna Brahmacari. Nah, kalau Nyukla Brahmacari ini berarti dia akan menuntut ilmu sepanjang hidupnya, tidak menikah. Jadi belajar terus-menerus sampai sepanjang hayatnya tidak melakukan membentuk keluarga atau tidak melakukan hubungan suami istri. Itu namanya Nyukla Brahmacari. Dan ada juga yang kedua yang disebut Swala Brahmacari. Itu melakukan hubungan suami istri atau membentuk keluarga atau rumah tangga dengan satu istri. Jadi cukup satu istri atau satu suami saja. Sampai sepanjang hidupnya. Ya. Jadi semasa hidupnya itu dia punya hanya satu istri dan satu suami. Walaupun nanti istrinya meninggal atau suaminya meninggal, dia tetap sendiri mempertahankan hubungan keluarganya yang terdahulu. Dan yang ketiga ada namanya Tresna Brahmacari. Itu melakukan Grahastha atau membentuk keluarga lebih dari satu istri. Tapi di situ di ajaran kita diberitahukan ya maksimal 4 istri. Nah, ini terjadi apabila suami atau istrinya mungkin meninggal dunia atau tidak bisa memenuhi tuntutan Grahastha Asrama ya, sehingga atau tidak bisa melahirkan, tidak bisa memberikan keturunan. Nah, itu bisa menikah lagi katanya ya berdasarkan ajaran agama Hindu. Brahmacari Asrama pada bagian Tresna Brahmacari. Seperti itu. Berarti ada peluang nih Pak karena ya, diperbolehkan. Tapi berusaha satu saja. Baik. Satu saja tidak mau habis. Ya, satu. Baik, mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Baik, Om Swastiastu Pak Gede. Ya, Swastiastu. Di sini tadi Pak Gede menjelaskan tentang usia untuk tahapan Brahmacari Asrama itu
20 sampai 30 tahun. Iya. Nah, bagaimana pendapat Pak Gede tentang fenomena anak-anak yang di bawah umur 20 tahun itu sudah menginjak tahapan Grahasta Asrama, Pak Gede? Oke. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pemirsa TPRI yang saya muliakan. Ya, terkait fenomena sekarang ini yang disebut dengan pernikahan dini ya. Jadi sebelum masa berkeluarga tetapi sudah membentuk keluarga. Nah, ini sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, apalagi di masa sekarang ini dengan adanya media sosial. Jadi informasi, pengetahuan, perilaku manusia bisa diketahui, bisa dilihat oleh semua kalangan. Ya. Nah, terkait dengan pernikahan ini sebelum 20 sampai 30 tahun sudah terjerumus sehingga membentuk keluarga. Nah, ini sebenarnya kan penyelamatan saja dari aib yang terjadi di keluarga tersebut ya. Nah, pada hakikatnya sebenarnya yang harus dilakukan adalah selesaikan dulu sekolahnya, raih dulu ilmu sebanyak-banyaknya baru kita membentuk keluarga. Nah, dalam kasus yang disampaikan oleh Putu tadi, belum masa Gerhasta tetapi sudah curi star, sudah mendahului membentuk Grahasta Asrama. Nah, di sini memang jadi fenomena umum, bukan hanya di umat Hindu, umat lain juga mengalami hal tersebut. Nah, kita selaku umat Hindu ya berupaya bagaimana anak-anak kita bisa menyelesaikan pendidikannya dulu, baru melanjutkan ke jenjang Gerhasta Asrama atau jenjang berkeluarga. Karena apa? Karena kalau ketika kesadaran, pertumbuhan pikirannya belum dewasa, yang ada pada orang tersebut, pada anak tersebut ya hanya kebutuhan biologisnya saja, sehingga itu mempercepat keinginan untuk membentuk rumah tangga. Ya. Karena dipengaruhi oleh itu informasi yang ada, sehingga kebutuhan biologisnya sangat tinggi, sehingga terjerumus. Nah, untuk menyelamatkan itu maka segera kita nikahkan, segera kita kawinkan sehingga lanjut ke jenjang berikutnya. Dan perlu diingat untuk melanjutkan ke jenjang Gerhasta ini, di jenjang Gerhasta ini sangat banyak tanggung jawabnya yang harus ditanggung, apalagi untuk umat Hindu Bali yang umumnya yang melaksanakan itu. Yaitu kalau sudah bergerhasta itu sudah tidak bebas, sudah ikut membanjar, sudah ikut kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, sehingga kalau masih kecil, masih belum siap mentalnya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak di banjar sering tidak hadir, sehingga berpengaruh kepada kehidupan keluarga mereka di masa yang akan datang. Sehingga bisa terjadi perceraian, ya, anaknya diurus oleh orang tuanya, oleh neneknya. Itu ya dampaknya ketika belum siap tetapi sudah melakukan masuk ke jenjang berikutnya atau jenjang Gerhasta Asrama. Mungkin begitu. Iya Pak Gede. Bagaimana, ada tanggapan mungkin? Sudah. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah Pak Gede, di sini saya mau bertanya tentang materi Brahmacharya atau masa menuntut ilmu. Nah, adakah hubungannya peran guru terhadap masa Brahmacharya atau masa menuntut ilmu? Iya.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Permisa TPRI yang saya hormati dimanapun berada. Nah, memang yang paling banyak persoalannya itu adalah masa menuntut ilmu atau jenjang brahmacari asrama ya. Memang peran guru sangat penting ya. Jadi guru di sini memiliki peran utama dalam menentukan orang-orang tersebut, orang-orang yang akan menuntut ilmu, apakah pengetahuan yang diberikan, pengetahuan yang ditimba atau diberikan oleh guru itu bisa terserap dengan baik oleh anak atau remaja yang melakukan masa brahmacari asrama. Nah, dalam ajaran agama Hindu kita kan mengenal namanya catur guru. Catur guru yang pertama ada namanya guru rupake, yaitu kedua orang tua, kemudian guru swadhyaya atau guru di sekolah, ya, guru Sangyang Widi. ya guru swadhyaya, guru Sangyang Widiwasa, guru di sekolah atau guru pengajian, dan ada guru wisesa. Ya. Nah, catur guru inilah yang memberikan bahwa amat pentingnya masa brahmacari itu. Nah, sangat peran penting guru itu memang sangat menentukan untuk bagaimana anak-anak atau generasi penerus kita dalam menggali ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi, teknologi, maupun ilmu keagamaan. Ya. Nah, mulai sejak sebelum sekolah itu anak-anak sudah dibelajarkan oleh guru. Gurunya itu adalah orang tuanya itu sendiri yang disebut dengan guru rupake. Nah, di situ mulai dibelajarkan, mulai belajar berjalan, ya, mulai belajar berkata-kata, yang mulai menyebut huruf dulu, bilang mama atau papa, ini mulai dibelajarkan sejak mulai mengenal dunia. Itu peran guru rupake, memberikan pelajaran tentang budi pekerti, pengetahuan tentang budaya, kehidupan keluarganya, sehingga dresta kehidupan umat Hindu dibelajarkan, diketahui melalui orang tuanya. Nah, setelah menginjak umur 6 atau 7 tahun sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan formal. Nah, dan sekarang sudah dibuka lagi sebelum 6 tahun, pemerintah sudah memberikan itu. Yaitu mulai dari PAUD, yaitu umur 4 sampai 5 tahun. Nah, TK dari 5 sampai 6 tahun. Sehingga peran guru di sini memang sangat dibutuhkan. Mungkin seperti itu. Berarti peran orang tua di sini sangat penting, Pak Gede ya. Sebelum kita mengenyam bangku pendidikan, kita akan mengenal dulu ilmu-ilmu yang ada di rumah, seperti kita belajar berbicara, belajar merangkak dan berjalan, jadi seperti itu. Terus bagaimana hubungan antara catur asrama dengan catur perusa arta itu sendiri, Pak Gede? Iya. Baik, terima kasih Ibu Ketut. Ya. Memang hubungan catur perusa arta dengan catur asrama itu sangat erat sekali kaitannya ya. Karena memang catur asrama adalah tahapan-tahapan untuk menuju ke catur purusa arta. Makanya mulai dari tahapan brahmacari itu sudah mulai dipelajari dengan dharma. Ya. Jadi belajar dengan dharma. Mulai mengumpulkan harta melalui dengan pengetahuan, dengan brahmacari. Ya. Kesenangan juga dengan ilmu pengetahuan. Baru moksa itu dengan pengetahuan juga. Sehingga dasar dari kehidupan ini adalah pengetahuan. Ya. Sehingga ide Sangyang Widiwasa memberikan satu hari dalam hal ilmu pengetahuan ini, yaitu pada hari Saraswati. Nah, di situ adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Itu saktinya Dewa Brahma
yang dimanifestasikan sebagai seorang dewi yang cantik. Beliau berperan sebagai dewi ilmu pengetahuan yang disebut dengan Dewi Saraswati yang kita selalu rayakan setiap 6 bulan sekali. Ya. Nah, di masa Brahmacari itulah, disitulah perannya. Sehingga pada Hari Raya Saraswati, anak-anak remaja yang masih bersekolah pasti melakukan yatnya atau melakukan sembahyang di sekolah. Ya. Sehingga memang untuk hubungan antara catur asrama dengan catur purusha arta itu sangat berkaitan. Ya. Karena apa? Karena catur asrama itu untuk menuju ke catur purusha arta. Jadi bagaimana catur purusha arta itu bisa tercapai, ya, dharma, arta, kama, moksa itu bisa terpenuhi, maka peran penting dari catur purusha arta atau tahapan-tahapan kehidupan manusia menurut agama Hindu. Seperti itu. Oke. Terus bagaimana jika di saat kita ada di fase berumah tangga, gerhasta ya, gerhasta asrama, dia sudah menikah, terus dia selalu konflik seperti itu. Dia konflik dalam rumah tangga, apakah itu bisa dikatakan berarti masa brahmacarinya tidak berhasil atau seperti apa, Pak? Oh iya, oke. Ya, setelah masa brahmacari selesai atau sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka, mereka sudah masuk ke masa gerhasta. Nah, ketika masuk masa gerhasta, terjadi permasalahan sehingga terjadi konflik di keluarga tersebut, sehingga terjadi keributan. Apakah hal itu mempengaruhi, dipengaruhi oleh masa brahmacari yang tidak berhasil? Ya, memang dalam kehidupan kita menurut agama Hindu, sebelum masuk Brahma, saya ulangi, sebelum masuk pada gerhasta asrama, seyogyanya dikuatkan dulu pikirannya, dikuatkan kesadarannya sehingga mampu mengendalikan diri. Nah, hal itu tentu didapat dari brahmacari asrama. Nah, dalam hal ini tidak harus ya. Nah, ini karena pengetahuannya kurang baik atau kurang maksimal, sehingga rasa pengendalian diri, saling menghargai, saling menghormati pada masa berkeluarga itu akan kurang. Ya. Nah, itu berdampak kepada kehidupan berkeluarga mereka. Ketika suami tidak menghargai pekerjaan istrinya, maka istrinya tidak senang, nah, sehingga berdampak kepada keributan atau sengketa di rumah tangga. Dan korbannya apa? Ya anak yang sudah dilahirkan. Iya Pak Gede, kita akan jeda sejenak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pencerahan Dharma. Iya Pak, berarti tadi dikatakan tahapan brahmacari yang tidak berhasil seperti itu nih Pak. Apabila dalam rumah tangga itu terjadi keributan, tidak harmonis, seperti itu Pak. Iya, oke. Pemirsa TPI yang saya hormati, saya banggakan. Ya, terkait kasus tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketut, memang berhasil tidaknya tahapan brahmacari asrama itu ya tergantung dari setiap individu yang melakukan brahmacari itu. Ya. Nah, karena
dalam masa Brahmacari asrama itu sangat diperlukan kemampuan setiap individu dalam hal mempelajari ilmu pengetahuan yang ada. Baik ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, maupun ilmu spiritual. Nah, dalam tahapan ini manusia atau anak-anak atau remaja itu mulai menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, sehingga pada masa Grahasta ini tidak terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, ya secara otomatis memang perlu lagi pembinaan, perlu pendidikan, perlu pembimbingan sehingga masa Grahasta asrama ini bisa diselamatkan atau bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Dan memang mengenai berhasil atau tidaknya itu ya tergantung individu itu sendiri ya. Karena memang dalam menjalani kehidupan ya sangat penting saling berkomunikasi, saling berkolaborasi, apalagi sudah dengan orang lain ya. Karena berkeluarga itu kan menyatukan dua keluarga besar ya. Jadi ada dua keluarga yang digabungkan. Sehingga terjadinya persengketaan, perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pengetahuannya yang kurang dan dipengaruhi juga oleh orang-orang yang lain, orang-orang ketiga, orang sekitarnya. Sehingga memang sebelum berumah tangga atau Grahasta asrama ini dijalankan, siogianya memang orang atau anak-anak remaja tersebut ya, memenuhi dulu kebutuhan ilmu pengetahuannya sampai mampu mengendalikan dirinya, menumbuhkan pemikiran yang positif sehingga mampu mengendalikan diri pada saat terjadi perbedaan pendapat di lingkungan keluarga itu. Mungkin seperti itu. Pak Gede Suksemo. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin tanyakan? Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Pak, di sini saya ingin bertanya bahwa soalnya bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai catur asrama ini secara fleksibel di dalam kehidupan pada masa sekarang ini? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Adik Putu ya. Memang dalam kehidupan sekarang ini catur asrama itu sebenarnya sudah terlaksana, tetapi kita tidak sadari ya. Nah, memang catur asrama ajaran agama Hindu ya, yang sudah diterapkan secara turun-temurun dan dilaksanakan dan dialami oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sadar maupun tidak sadar. Memang tahapan itu yang mulai dari Brahmacari yang kita kenal di masa pendidikan, masa belajar, dan masa Grahasta, ya masa berumah tangga, dan masa Wanaprastha atau masa mengasingkan diri, dan Biksuka atau Sannyasin, masa melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Dan memang dalam kehidupan sekarang ini, mulai dari Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, ini mungkin Wanaprastha ini mungkin agak sulit ya, karena memang di manusia sekarang ini sudah tidak ada yang mau pergi ke hutan dengan secara harfiah ya. Yeah. Tetapi saya berpikir hutan di sini adalah hutan kehidupan, belantara kehidupan yang penuh dengan godaan. Ya, kalau saya berpikir kita ini sebenarnya masuk pada kalau sudah usia setelah berumah tangga, sudah terlalu banyak tantangan, hambatan, godaan yang kita hadapi. Nah, di dalam hutan ini kan banyak hal yang akan kita temui. Binatang buas, pohon besar. Nah, sehingga sangat penting untuk mengendalikan itu. Nah, Wanaprastha berarti kita sudah masuk ke wilayah itu.
wilayah mengasingkan diri. Mulai pelan-pelan kita meninggalkan kebutuhan duniawi ya. Biasanya itu mulai sejak umur 60 tahun setelah pensiun ya. Nah, semasa pensiun itu mulai mengurangi. Kita mulai ke arah pendekatan diri ke Ida Sang Hyang Widi. Mulai berbakti atau berbuat yang positif, mengurangi sengketa-sengketa dengan orang lain. Ya, maka kalau sudah umur 60 tahun ke atas itu sudah mulai bijaksana. Seperti itu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh orang lain sudah tidak peduli lagi. Nah, misalnya kalau sudah ada barang diperebutkan ya tinggal dicarikan jalan solusinya kepada orang tersebut. Sehingga pada masa-masa itu sudah tidak lagi dipengaruhi oleh kehidupan duniawi. Dan itu memang sulit untuk sekarang ini, tetapi bisa untuk dilakukan. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Om Swastiastu Pak Gede. Ini Om Swastiastu. Di sini saya mau bertanya, apakah ada tahapan dalam proses ajaran agama Hindu? Iya, memang catur asrama inilah sudah merupakan tahapan kehidupan dalam ajaran agama Hindu. Nah, di agama Hindu itu kan dimulai dari tahapan belajar, cari ilmu pengetahuan yang disebut dengan Brahmacari tadi, sudah dibahas cukup panjang lebar. Nah, setelah memiliki ilmu pengetahuan baik spiritual maupun duniawi, sudah lanjut ke jenjang berikutnya. Nah, adik-adik kan sekarang sementara kuliah, sementara memenuhi ilmu pengetahuan di jenjang Brahmacari. Nah, setelah selesai kuliah, sudah dapat pekerjaan, nah, masuk ke jenjang Grihasta. Nah, maka kalau jenjang Brahmacari ini mapan atau maksimal, nah, maka tahapan Grihasta asramanya pun akan lebih baik. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga, bisa saling menghormati, saling memahami. Ya. Nah, pada masa Grihasta, mulai di situ mengumpulkan arta ya, dengan jalan dharma untuk masa depan anak-anaknya, ya. Untuk masa depan anak-anak adik-adik. Sehingga ketika keturunannya anak-anaknya sudah mapan juga, maka kita bisa melanjutkan masa Wanaprastha. Nah, Wanaprastha ini sangat ditentukan oleh keberhasilan keluarga dalam membina kerukunan berumah tangga. Karena apa? Karena ketika keluarga tidak harmonis, anak terbengkalai, ketika kita sudah tua, sudah masuk pada masa Wanaprastha, tidak ada lagi yang memperdulikan kita. Tidak ada lagi yang kan kita masih diberikan umur panjang misalnya, masih membutuhkan kehidupan, yang paling utama itu adalah makan. Nah, sehingga keluarga yang dekat kita tidak ada. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan ini sangat penting dijalankan dan dialami oleh manusia, atau yang paling utama adalah umat Hindu. Demikian. Iya Pak Gede. Mungkin bisa diambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Iya. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang disampaikan tadi, yang pertama adalah catur asrama itu adalah 4 tahapan kehidupan manusia. Ya, dalam ajaran agama Hindu, 4 tahapan itu terdiri dari Brahmacari asrama, Grihasta asrama, Wanaprastha asrama, dan Biksuka. Nah, keempat tahapan ini adalah langkah-langkah kita untuk mencapai catur purusartha atau tujuan hidup manusia, yaitu dharma, artha, kama, dan moksa. Nah, karena tujuan hidup kita sebagai umat Hindu adalah
Moksa tam jagadita yaca iti dharma. Kita mencapai moksa dengan jalan dharma. Mungkin seperti itu. Nggih, suksema Pak Gede atas pencerahannya hari ini. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh adik-adik Prada. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Apatra Apusapa Apalam Atoyam Yame Abak Atya Apraya Asyati Atadaham Abakatya Uparatam Asnami Apra Amana. Yang artinya, siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Nggih Pak Gede, suksema atas waktunya dan pencerahannya. Suksema adik-adik atas waktunya. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada dan umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi pembahasan kita terkait ajaran catur asrama. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Niketus Haryanti beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon untuk dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.